Masa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Anak-anak Ustadz kelas 12 SMA Ulunuha yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan beserta nikmat bisa berkumpul dengan keluarga yang kita cintai. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di akhirat nanti, agar kita dengan izin Allah melalui syafaat itu kita bisa bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala di neraka nanti. Amin Allahumma amin. Anak-anak Ustadz, pada materi hari ini kita akan membahas tentang olahraga permainan bola kecil, yaitu cabang olahraga permainan tenis meja, ya. Permainan tenis meja sudah pernah pasti antum mainkan ya di sekolah, ya, di baik itu di saat SMP atau di SMA, ya. Di Ulunuha juga sudah memiliki tenis meja, ya. Untuk di kampus Akhwat ada satu, di kampus Ikhwan ada satu, ya. Anak-anak Ustadz mungkin ini pada materi kali ini buku yang Ustadz gunakan sudah beda, ya. Yang kemarin itu Ustadz belum dapat buku yang sudah K13, ya. K13 masih buku KTSP. Sekarang antum semua kan sudah K13, ya. Jadi antum Ustadz baru dapat ini bahan materinya. Ini sudah berbentuk K13, ya, atau kurikulum 13. Nah, jadi untuk materi yang sepak bola, bola voli, dan bulu tangkis yang kemarin, ya, atau materi yang sudah antum catat itu nggak apa-apa, tetap antum catat, ya. Namun nanti Ustadz berikan lagi untuk materi sepak bola atau materi yang pertama, ya. Materi yang pertama yang sudah KI 13, ya. Nanti materinya Ustadz kirim ke antum. Di sini materi yang kita pelajari yaitu pada hari ini tentang menganalisis pola penyerangan dan pertahanan, taktik dan strategi dalam permainan tenis meja, ya. Tenis meja adalah permainan yang dimainkan oleh 2 orang atau 4 orang. Tujuannya adalah menyeberangkan bola di atas net di tengah meja. Permainan tenis meja memerlukan taktik dan strategi khusus untuk dapat memenangkan permainan. Taktik dan strategi akan dipelajari dan dianalisis dalam pelajaran ini. Yang pertama, menganalisis taktik dan strategi dalam permainan tenis meja. Pola penyerangan dalam permainan tenis meja. Seorang pemain tenis meja harus menguasai dan memiliki taktik untuk menyerang, karena dengan melakukan pukulan-pukulan bola yang cepat dan keras,
menuju ke bidang meja lawan akan dapat menghancurkan pertahanan lawan. Oleh karena itu, pemain tenis meja sebaiknya selalu berinisiatif melakukan serangan-serangan yang gencar kepada pihak lawan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk pukulan yang cepat, kuat, atau keras dan tepat. Taktik penyerangan yang biasa dilakukan oleh para pemain pada dasarnya menggunakan pukulan-pukulan forehand, backhand dengan bola top spin, ya. Taktik dan strategi dalam permainan tenis meja adalah sebagai berikut, ya. Nah, jadi sebelumnya kalau untuk taktik-taktik permainan tenis meja ini biasanya mengutamakan serangan, ya, mengutamakan serangan kepada lawan melalui bola-bola top spin. Top spin itu maksudnya bola berputar ke arah depan, berputar ke arah lawan. Nah, bola itu kan ketika dipukul itu kan berputar, ada yang berputar ke depan, ada yang berputar ke belakang. Kalau bolanya berputar ke depan ke arah lawan itu namanya top spin. Kalau arah belakang kita, arah kita sendiri yang memukul itu namanya back spin. Nah, jadi biasanya umumnya kalau untuk pemain-pemain tenis meja untuk mendapatkan kemenangan, umumnya kebanyakan dia harus menyerang, ya, harus menyerang agar pertahanan lawan bisa hancur, ya. Karena biasanya kalau tipe bermain bertahan, sekuat apapun pertahanan itu akan kelabakan, ya, akan kebingungan ketika terus diserang, ya. Ibaratnya tembok sekuat apapun, ya, sekuat apapun tembok itu kalau sering dipukul-pukul pakai martil akan hancur juga kan. Nah, itu dia ibaratnya seperti itu. Kalau bermain tenis meja, permainan harus menyerang, ya, umumnya. Namun ada juga yang dia bertahannya bagus, bisa dia menang. Karena apa? Pemain yang menyerang staminanya habis, konsentrasinya akan berkurang, staminanya akan berkurang, kelelahan, maka pukulannya pun jadi tidak masuk, ya. Nah, itu dia, ada yang seperti itu, tapi jarang. Lebih sering orang menggunakan taktik atau strategi permainan menyerang. Semua olahraga seperti itu, olahraga beregu. Baik itu bola voli, ya, olahraga bola voli seperti itu juga, menyerang, jarang bertahan, ya. Kalau bertahan kemungkinan besar akan kalah. Kalau taktik bertahan yang digunakan, kemungkinan akan kalah. Sepak bola juga seperti itu, ya. Bahkan ada seorang pelatih sepak bola, ya, mengatakan pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Nah, itu pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Nah, itu dia, menyerang. Seperti antum lihat sendiri, kalau permainan sepak bola yang menyerang, yang sering menyerang biasanya dia yang sering menang, ya. Umumnya seperti itu. Ada juga yang tipe bertahan, mengharapkan serangan balik. Namun jarang, ya, jarang sekali menang kalau seperti itu permainannya. Kalau menyerang otomatis kan penguasaan bola ada pada tim, ya. Kalau untuk sepak bola, ya, itu dia, penguasaan bola ada pada tim, maka kemungkinan gawang lawan akan diserang, ya. Kalau permainan tenis meja begitu juga, ya. Kalau untuk mendapatkan kemenangan harus dengan pola menyerang, namun dengan bola top spin, ya, seperti Ustaz bilang tadi, dengan pukulan forehand ataupun backhand. Kemudian taktik dan strategi dalam permainan tenis meja adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kelemahan lawan. Pada saat bermain tenis meja kita harus mengetahui terlebih dahulu kelemahan lawan. Kelemahan lawan akan diketahui pada saat kita sedang bermain dengannya. Apabila kita sudah tahu dan mengenal lawan sebelumnya, gunakanlah kelemahan tersebut untuk mengalahkannya, ya. Ya, kita kan bisa mendapat info ketika bermain tenis meja, ya. Misalkan lawannya itu bermainnya, apalagi kalau satu kota, kita bisa mendapatkan info dari masyarakat sekitar atau dari kawan-kawan dia bermain, gimana tipe bermainnya dia, ya, sebelum bertanding. Kita tahu. Misalkan dia tipe bermainnya bertahan, ya, kita nggak usah ngoyoh untuk menyerang. Nah, kalau dia tipenya bertahannya bagus, biarkan dia yang menyerang. Biasanya kalau tipe bermain bertahan, dia memang tidak bagus menyerang, tidak suka dia menyerang. Jadi kita nggak usah terlalu menekan permainannya,
Tidak usah terlalu sering menyerang. Nah, karena stamina kita akan habis. Ketika kita smash, dia bisa mengembalikan. Ketika kita smash, dia bisa membalikkan. Nah, itu dia. Lebih bagus kita sering mengarahkan bola silang ke kanan maupun ke kiri, namun tidak dengan kekuatan yang penuh, ya. Kekuatan sedang. Nah, kita taruh bola ke kanan, kalau bola ke kiri, taruh bola ke kanan, taruh bola ke belakang, sudut belakang. Nah, maka staminanya akan habis dia. Nah, setelah staminanya habis, nah di saat itulah kita lakukan serangan. Begitu juga ketika kita tahu dia serangannya, misalkan serangannya bagus, semesannya bagus, ya, tapi dia bertahannya kurang. Nah, kita jangan bertahan bermainnya. Kalau dia tipe menyerang, kita lebih menyerang lagi, ya. Kan bisa tuh bermain tenis meja di smash balas smash. Nah, harus seperti itu. Kita di smash keras, kita juga lakukan smash keras tapi menyilang. Nah, dia melakukan smash satu arah, kita lakukan arah yang berlawanan. Nah, itu dia pemain tenis meja sama seperti bulu tangkis, lakukan smashan di arah lapangan atau tempat meja yang tidak ada pemain lawannya, ya. Yang pemain lawan itu jauh dari meja tersebut. Nah, arahkan ke situ dia agar dia kelabakan, ya, atau kebingungan untuk bermain, agar dia lelah. Nah, itu dia strateginya. Nah, jadi bagaimana apabila kita tidak tahu kelemahannya? Misalkan dia dari luar kota atau dari mana lah, misalkan, ya, dari satu kota tapi kita tidak tahu infonya bagaimana dia kelemahan atau kelebihannya. Ya, pada saat bermain kita amati. Pada saat bermain kita amati cara bermainnya dia. Kita jangan konsentrasi hanya bermain sama diri kita aja, konsentrasi, kita fokus pada diri kita. Kita harus lihat lawan itu apa kelemahannya. Nah, pada saat bermain biasanya ada salah satu kelemahannya, ya. Pasti ada salah satu kelemahannya dia. Misalkan dia hebat bermainnya, smashannya bagus, bertahannya bagus, ya. Kan udah komplit itu, staminanya bagus, bertahannya bagus, smashannya bagus. Apa kelemahannya ini lagi kan? Mungkin bisa kita lihat dari konsentrasinya dia. Kalau pemainnya hebat, ada juga konsentrasinya nggak kuat dia kan. Ketika bermain dia tidak fokus jadinya. Nah, kita bisa melakukan kita keluarkan kepercayaan diri kita. Kita keluarkan suara kita ketika poin, ya. Kita teriak misalkan seperti itu, ya. Kita lakukan semangat, dia bermain fokus misalkan, ya, bermain staminanya bagus, smashannya bagus, bertahannya bagus, tapi kita lihat dia tidak terlalu bersemangat mainnya. Nah, kita lebih semangat dari dia. Itu bisa, semangat itu bisa menjatuhkan lawan. Nah, semangat bisa menjatuhkan mental lawan. Kita jatuhkan mentalnya dia. Nah, itu dia. Namun kalau sudah bermain profesional kelas-kelas dunia itu biasanya beda, ya. Itu biasanya kedua pemain itu kelemahannya hanya sedikit. Makanya dari itu bermain bisa sampai lama, dipukul, dibalas smash, di smash balas smash, smash balas smash. Nah, karena memang dua-dua pemainnya sudah otomatisasi, ya. Tubuh mereka itu sudah otomatisasi, ya, seperti mesin. Bermain mereka cepat, bolanya itu bisa sampai kecepatan 300 sampai 400 meter per jam itu bolanya kecepatannya, ya. Butuh konsentrasi yang tinggi, ya. Nah, itu tadi salah satu taktik dan strateginya untuk mengetahui kelemahan lawan, ya. Yang kedua, taktik kita adalah konsisten. Salah satu taktik tenis meja terbaik adalah Anda dapat menggunakan hanya untuk menjaga bola dalam permainan lebih lama dari lawan dengan menjadi konsisten. Nah, ini konsisten dalam arti konsentrasi di sini, ya. Konsentrasi pada permainan, pada semua pukulan Anda. Anda dapat sering menang poin secara default karena lawan akan membuat unforced error atau kesalahan, ya. Ini jelas membutuhkan latihan-latihan. Nah, itu dia, harus konsisten. Bermain tenis meja ini mungkin 1-2 pukulan, 3 pukulan bisa masuk, tapi pukulan ke-4, ke-5, ke-6 belum tentu bisa, ya. Karena apa? Butuh konsentrasi yang tinggi. Konsentrasi yang tinggi dengan kecepatan bola yang cepat. Nah, itu dia, harus konsisten. Itu tadi, tidak hanya smashan yang kuat, smashan yang serangan yang bagus, pertahanan yang bagus,
fisik yang bagus tapi tidak konsisten, ya. Nah, itu sama saja, harus konsisten dia. Konsisten ini ditunjang dari latihan-latihan yang latihan-latihan yang cukup lama, ya. Latihan-latihan yang waktu yang cukup lama. Tidak bisa kita bermain tenis meja seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan jadi bagus mainnya, tidak bisa. Apalagi seperti antum berharap pandai bermain tenis meja hanya di Ulu Nuha seminggu sekali. Nah, tidak bisa. Kalau mau pandai, cari tempat yang ada latihannya rutin seminggu 3 kali. Nah, tuh antum ikut di situ bermain. Nah, apalagi kalau pemainnya bagus-bagus, wah, antum cepat tertular itu. Cepat tertular bagusnya mainnya, maksudnya seperti itu. Ya, tapi kalau antum berharap pandai bermain di Ulu Nuha, tidak bisa seminggu sekali latihannya, udah gitu ganti-gantian lagi kan. Bermainnya mungkin hanya 15 menit. Nah, tidak bisa. Harus mencari tempat latihan yang rutin. Kemudian yang ketiga, gabungkan serangan kecepatan, spin dan arah. Ini taktiknya, ya. Seperti yang telah disampaikan di atas, jika Anda bermain tembakan yang sama berkali-kali, lawan Anda lebih mungkin untuk membiasakan diri mereka dan mampu mengantisipasi mereka. Jadi Anda harus mencoba untuk mengubah kecepatan spin dan arah bidikan Anda. Ya, misalkan antum menyerang ke arah sebelah kanan. Dia di posisi kanan, antum serang terus sebelah kanan. Dia pertama-tama kelabakan, tapi lama-lama dia akan tahu nanti bertahannya. Oh, seperti ini caranya, tadi aku salah bertahannya, menangkisnya. Oh, seperti ini menangkisnya, dapat dia. Tapi kalau antum buat ke kanan, ke kiri, ke tengah, ke kanan, ke kiri, ke tengah, ya, diacak cara men-smashnya, dia akan bingung itu nanti, ya. Sama juga seperti servis seperti itu. Ketika melakukan servis dirubah-rubah, ya, dia akan bingung caranya membalikkan bola yang kita servis. Oh, tadi servisnya seperti ini, selanjutnya servisnya seperti ini, berubah-berubah, dia bingung. Yang satu tadi aja belum bisa saya balikkan. Nah, seperti itu dia kan. Ini servis selanjutnya udah dirubah lagi, maka dia akan bingung, berpikir tak sempat dia berpikir untuk itu, ya. Makanya servis harus dirubah-rubah, itu salah satu strategi. Namun kalau servis kita yang pertama belum bisa diambil, ya sudah, buat aja seperti itu. Nah, nggak usah dirubah lagi. Namun kalau dia servis yang pertama udah bisa diambil, ganti servis yang lain, ganti lagi. Ini ganti-ganti terus, ya. Cara-caranya itu merupakan taktik dari servis. Kalau dari ini, dari serangan, yaitu tadi spinnya dibaguskan, pukulan spinnya, arahnya diacak, kecepatannya diacak juga bisa. Kecepatannya misalkan dia posisinya terlalu ke belakang, ya kecepatan kita kurangi, kita pelankan. Kita pura-pura servis kuat, spin kuat padahal pelan, ya. Atau kita balikkan ke backspin. Nah, agar bola itu tidak mantul jauh kepada dia. Nah, itu salah satu strateginya, ya. Kemudian agar antum memahami taktik dan strategi penyerangan dalam permainan tenis meja, lakukanlah aktivitas belajar seperti ini. Ini aktivitas belajarnya, ya. Nah, aktivitas belajarnya bisa seperti ini. Buatlah kelompok masing-masing 3 orang. Kemudian tentukan 2 orang sebagai bertahan, 1 orang sebagai penyerang. Yang kedua, pemain penyerang berusaha menyerang ke arah lawan, sedangkan pemain bertahan hanya berusaha mengembalikan bola agar kembali ke daerah lawan dan tidak jatuh di daerah sendiri tanpa melakukan pukulan serangan. Penyerang mendapatkan nilai jika dalam 5 kali pukulan lawan tidak mengembalikan bola. Bertahan mendapatkan nilai jika pemain bertahan dapat menahan sampai 5 pukulan lawan atau lawan tidak dapat mengembalikan bola. Kalian dapat melakukan, ya, antum semua dapat melakukan permainan tersebut dengan waktu tertentu tergantung dengan banyaknya bola yang masuk ke gawang. Afwan,
Kalian dapat melakukan permainan tersebut dengan waktu yang tertentu atau tergantung dengan banyaknya bola yang masuk ke lapangan lawan, maksudnya ini ya, bukan ke gawang ini, ke lapangan lawan atau ke meja lawan. Yang F, pergantian peran penyerang dan bertahan dapat dilakukan untuk memberikan kesempatan pada semuanya. Lakukan permainan ini dengan sungguh-sungguh sambil menerapkan nilai sportivitas, kerjasama, toleransi, dan disiplin. Nah, caranya ini tadi ya, ini. Nah, ini hanya bertahan aja, sedangkan ini menyerang. Ini bertahan saja. Nanti bisa ganti-gantian, ya. Yang ganti-gantian. Nanti di sini dia nyemes, ini bertahan. Ganti-gantian seperti itu. Nah, yang seperti ini jenis permainan selanjutnya. Nah, ini bisa 2 lawan 3 ya. Ini terbalik, ini 3 orang yang menyerang, ini bertahan. Bisa juga sebaliknya, ini yang bertahan, ini yang menyerang. Nah, ya, namanya juga kombinasi ya. Kombinasi itu bisa dibuat atau divariasikan seperti apapun permainan ini. Bahkan ini bisa juga, ini habis menyerang dia lari ke sini, ya. Ini habis bertahan lari ke sini untuk menyerang, ya. Bisa seperti itu, divariasi, kombinasikan. Nah, di sini Ustadz ingin menampilkan satu video ya, tentang teknik bermain tenis meja ya. Nah, ini dia, ini teknik backhand ya. Teknik backhand bermain tenis meja. Nah, ini gerakan backhand ya, dari bawah ke atas. Nah, untuk perhatikan ya. Ini merupakan gerakan backhand ya. Mungkin satu video ini aja yang dapat Ustaz sampaikan, karena masih banyak lagi ustadz-ustadz yang mau merekaman ya. Dan waktu yang diberikan sekolah hanya sedikit, maksimal 30 menit.
Ini gerakan pertamanya, ini adalah gerakan chop namanya ya. Nah, mungkin sampai sini saja dapat Ustaz sampaikan. Lebih kurangnya Ustaz mohon maaf ya. Ustaz sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.